Oke, kita lanjut di menumpuk kebiasaan. Nah, ini ada gambar terkait kebiasaan-kebiasaan yang akan ditumpuk. Eh, Adapun penjelasan untuk gambar 7, menumpuk kebiasaan meningkatkan peluang Anda akan bertahan pada suatu kebiasaan dengan menumpuk perilaku baru ke atas perilaku lama. Proses ini dapat diulang membentuk rantai sejumlah kebiasaan lama, masing-masing bertindak sebagai petunjuk untuk kebiasaan berikutnya. Nah, kalau misal eh, teman-teman belum mengerti untuk gambar ini, nanti akan disajikan contoh di halaman ini. Oke, kita lanjut ya. Yang penting adalah mengikat perilaku yang diinginkan dengan sesuatu yang Anda lakukan tiap hari. Begitu menguasai struktur dasar ini, Anda dapat mulai membuat tumpukan-tumpukan lebih besar dengan merantai kebiasaan-kebiasaan kecil menjadi satu. Ini memungkinkan Anda mengambil keuntungan dari momentum alami yang datang ketika satu perilaku disusul dengan perilaku berikutnya. Versi positif efek Diderot. Tumpukan kebiasaan rutin pagi Anda mungkin sebagai berikut. Nah, yang pertama, setelah menyeduh secangkir kopi, aku akan bermeditasi selama 60 menit. Setelah bermeditasi selama 60 menit, aku akan menulis jadwal kegiatan untuk hari ini. Setelah menulis jadwal kegiatan untuk hari ini, aku akan langsung memulai tugas pertama. Atau pertimbangkan tumpukan kebiasaan untuk malam hari berikut. Setelah selesai makan malam, aku akan langsung menaruh piring di mesin pencuci piring. Setelah mencuci piring, aku akan langsung membersihkan dapur. Setelah membersihkan dapur, aku akan menyiapkan cangkir kopi untuk besok pagi. Anda juga bisa menyisipkan perilaku-perilaku baru ke tengah rutinitas yang sudah ada. Sebagai contoh, Anda mungkin memiliki rutinitas pagi yang boleh jadi sebagai berikut. Bangun, merapikan tempat tidur, mandi. Misalkan Anda ingin mengembangkan kebiasaan membaca lebih banyak tiap malam, Anda dapat mengembangkan tumpukan kebiasaan Anda dengan mencoba sesuatu seperti bangun, membereskan tempat tidur, menaruh buku di dekat bantal, mandi. Sekarang ketika Anda naik ke tempat tidur tiap malam, sebuah buku sudah tersedia untuk Anda nikmati. Secara keseluruhan, menumpuk kebiasaan memungkinkan Anda membentuk seperangkat aturan sederhana untuk memandu perilaku Anda di masa mendatang. Seolah-olah Anda selalu memiliki rencana untuk aksi yang akan dilakukan berikutnya. Begitu merasa nyaman dengan pendekatan ini, Anda dapat mengembangkan tumpukan kebiasaan yang umum untuk memandu Anda setiap kali situasinya tepat. Olahraga. Ketika melihat ada tangga, aku akan menggunakannya bukan menggunakan lift. Keterampilan sosial. Ketika berjalan masuk ke ruangan pesta, aku akan memperkenalkan diri kepada orang yang belum kukenal. Keuangan. Ketika ingin membeli sesuatu seharga lebih dari $100, aku akan menunggu 24 jam sebelum membeli. Makan sehat. Ketika menyiapkan makanan untuk diri sendiri, aku akan selalu mendahulukan sayuran. Minimalisme. Ketika membeli barang baru, aku akan melepas salah satu yang sudah ada. Satu datang, satu keluar. Suasana hati. Ketika telepon berdering, aku akan menarik napas dalam dan tersenyum sebelum menjawab. Pelupa, ketika meninggalkan tempat umum, aku akan memeriksa meja dan kursi untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Tak peduli bagaimana Anda menggunakan strategi ini, rahasia menciptakan tumpukan kebiasaan yang sukses adalah memilih petunjuk yang tepat untuk memicu aksi. Tidak seperti niat implementasi yang secara spesifik menyatakan waktu dan lokasi untuk suatu perilaku, menumpuk kebiasaan secara tersirat memiliki waktu dan lokasi yang sudah menyatu. Kapan dan di mana Anda memilih menyisipkan kebiasaan ke dalam rutinitas sehari-hari dapat menghasilkan perbedaan yang besar. Bila Anda sedang mencoba menambahkan meditasi ke rutinitas pagi, tapi pagi itu serba kacau dengan anak-anak terus berlarian di dalam rumah, berarti itu dan waktu yang salah. Pikirkan kapan Anda akan paling mungkin sukses. Jangan memaksa melakukan kebiasaan baru ketika Anda cenderung sibuk dengan sesuatu yang lain. Petunjuk Anda juga harus memiliki frekuensi yang sama dengan kebiasaan yang Anda inginkan. Bila ingin melakukan kebiasaan setiap hari,
tapi Anda menumpuknya di atas kebiasaan yang hanya terjadi pada hari Senin, itu bukan pilihan yang bagus. Satu cara untuk menemukan pemicu yang tepat bagi tumpukan kebiasaan adalah melalui curah pendapat atas daftar kebiasaan Anda saat ini. Anda bisa menggunakan kartu nilai kebiasaan dari bab terakhir sebagai titik awal. Sebagai ganti, Anda dapat menciptakan daftar dengan 2 kolom. Dalam kolom pertama, tuliskan kebiasaan-kebiasaan yang Anda lakukan tiap hari tanpa pernah lalai. Nah, sebagai contoh, bangun tidur. Nah, ini adalah kebiasaan yang kita lakukan setiap hari: mandi, menggosok gigi, berpakaian. Mulai bekerja, makan siang, pulang kerja, berganti pakaian. Next, membuat secangkir kopi, sarapan, mengantar anak ke sekolah, makan malam, memadamkan lampu, berangkat tidur. Daftar Anda bisa jauh lebih panjang, tapi Anda tentu sudah paham. Dalam kolom kedua, tuliskan semua hal yang pasti terjadi pada Anda. Misalnya, matahari terbit, Anda menerima pesan singkat, lagu yang Anda dengarkan, matahari terbenam. Bersenjatakan 2 daftar ini, Anda bisa mulai mencari tempat terbaik untuk menyisipkan kebiasaan baru dalam gaya hidup Anda. Menumpuk kebiasaan paling berhasil ketika petunjuknya sangat spesifik dan bisa langsung dilakukan. Banyak orang memilih petunjuk yang terlalu samar. Saya sendiri pernah melakukan kesalahan ini. Ketika saya ingin memulai kebiasaan push up, tumpukan kebiasaan saya adalah ketika istirahat makan siang, aku akan melakukan push up 10 kali. Sepintas lalu ini terkesan wajar, namun sejenak kemudian saya sadar bahwa pemicu ini tidak jelas. Apakah push up akan saya lakukan sebelum makan siang atau sesudah makan siang? Di mana saya akan melakukan? Setelah beberapa hari yang tidak konsisten, saya mengubah tumpukan kebiasaan saya menjadi: setelah menutup laptop untuk makan siang, aku akan push up 10 kali di samping meja kerja. Ketidaktegasan hilang. Kebiasaan seperti membaca lebih banyak atau makan lebih baik adalah alasan yang bagus. Tapi sasaran-sasaran ini tidak menyediakan instruksi tentang bagaimana dan kapan dilakukan. Harus spesifik dan jelas. Setelah menutup pintu, setelah menggosok gigi, setelah duduk di meja. Spesifik itu penting. Makin erat kaitan kebiasaan baru Anda dengan petunjuk yang spesifik, makin besar peluang Anda akan mengingatnya ketika tiba saatnya beraksi. Kaidah pertama perubahan perilaku adalah menjadikannya terlihat. Strategi seperti niat implementasi dan menumpuk kebiasaan termasuk cara paling praktis untuk menciptakan petunjuk-petunjuk nyata untuk kebiasaan dan merancang rencana yang jelas tentang kapan dan di mana aksi akan dilakukan. Oke, jadi selesai untuk bab ini. Adapun ringkasan dari bab ini adalah: kaidah pertama, perubahan perilaku adalah menjadikannya terlihat. Dua petunjuk paling umum adalah waktu dan lokasi. Membuat niat implementasi adalah strategi yang dapat digunakan untuk memasangkan kebiasaan baru dengan waktu dan lokasi tertentu. Rumus niat implementasi adalah: aku akan perilaku pada waktu di lokasi. Menumpuk kebiasaan adalah strategi yang dapat digunakan untuk memasangkan kebiasaan baru dengan kebiasaan yang sudah ada. Rumus menumpuk kebiasaan adalah: setelah kebiasaan sekarang, aku akan memasukkan kebiasaan baru. Oke, sampai jumpa di bab selanjutnya.